Yes, yes. Nah, sebelum kita melanjutkannya, seperti biasa kita berdoa dulu. Siapa yang bisa kita dalam sekarang coba lihat kanan kirimu siapa teman-teman yang belum hadir. Nah, kita hadirkan semua ya. Jadi semoga ketika yang berikutnya anak-anak bisa hadir seperti ini agar tidak ketinggalan pembelajaran baru. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar pada bab 4 yang berjudul kedua takut. Dan sekarang kita masuk pada pembelajaran baru, yaitu bab 5. Silakan buka dulu. Sudah dapat? Ya. Kita masuk pada bab 5 yang berjudul berteman dalam keragaman. Sebelum kita melanjutkan, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi ini. Yang pertama, melalui latihan berulang, peserta didik dapat menulis kalimat dengan menggunakan tanda baca koma. Yang kedua, melalui menulis, peserta didik dapat mengategorikan kata kunci dan informasi pada penentu grafis sederhana. Itulah beberapa tujuan yang harus kita capai pada materi ini. Nah, beberapa kita temukan, yaitu antaranya mulai dari bentuk tubuh, nama, kegemaran, dan juga pendapat. Itulah yang dapat kita temukan dalam perbedaan keragaman. Selanjutnya di situ ada kegiatan membaca. Sudah dapat? Sudah ya. Di sini ada kegiatan membaca. Fabel adalah cerita dengan tokoh binatang. Dalam fabel tokoh binatang berperilaku seperti manusia. Nah, fabel ini juga adalah sebuah cerita di mana ceritanya itu diperankan atau pemeran utamanya itu adalah binatang. Di mana binatang ini memiliki sikap atau perilaku sama dengan manusia. Itulah cerita fabel. Nah, untuk lebih kita pahami, di sini ada cerita fabel yang berjudul apa? Rahasia kaki ini. Coba kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Titik bertemu kawanan mahal. Titik sekali pendek dan kasar. Kasar pendek mahal. Lihatlah kaki kami, ramping dan bersih. Titik merasa sedih, tetapi hanya diam. Nah, dalam cerita fabel ini yang diceritakan adalah Itik, ya, di mana Itik ini merasa minder, yang merasa tidak percaya diri karena dia mempunyai kaki yang tidak bagus. Dalam cerita yang sudah kita baca, di situ kita menemukan beberapa kosakata baru. Apa saja kosakata barunya tadi? Ada kata iba, ada kata minder, ada kata orang. Nah, apa arti dari ketiga kata tersebut? Nah, artinya iba memiliki arti itu kasihan, sedangkan minder itu artinya dia merasa rendah diri. Yang ketiga kawanan, apa artinya itu? Kumpulan hewan sejenis. Kumpulan hewan sejenis. Nah, inilah beberapa kosakata baru yang kita temukan pada cerita baru yang sudah kita baca. Di situ ada artinya masing-masing. Nah, untuk menguji kemampuan sampai di mana anak-anak sudah memahami tentang kosakata baru yang kita temukan tadi. Di sini ada beberapa soal. Nanti yang bisa menjawab di tangan bisa ya. Jawabannya nanti di ketiga kosakata yang sudah kita temukan tadi. Apa saja tadi? Ada kata iba, yang kedua yang ketiga kawanan, ya. Itu pilihan dari jawaban ini. Soal yang pertama itu ada Yuka merasa titik-titik karena tubuhnya kecil. Ada yang bisa menjawabnya? Yuka merasa minder karena tubuhnya kecil. Yang kedua ada soal yang kedua ada titik-titik memenuhi sisa makanan. Ada yang bisa jawab? Ya, kawanannya. Berarti di situ ada kawanan memenuhi sisa makanan. Yang soal yang ketiga, Mila merasa titik-titik saat melihat burung yang terluka. Ya, itu ya, jawabannya adalah iba. Karena Mila merasa kasihan saat melihat burung yang terluka. Nah, di sini kita akan bahas tentang bahasa. Yang perlu kita bahas di sini adalah penggunaan tanda koma. Apa? Penggunaan tanda koma. Tanda koma digunakan untuk merinci beberapa unsur. Di situ ada contohnya. Ya, contohnya kaki elang kokoh, buah berkuku tajam. Di mana di sini dia menggunakan tanda komanya. Kaki elang kokoh. Jadi untuk memilah ini atau memilah bagian ini dalam kita harus menggunakan tanda koma. Ini tanda apa? Tanda koma. Di sini kita akan kasih tanda koma. Baru ada lagi yang kedua, kuat. Ya, baru dia memberikan lagi tanda koma dan berkuku tajam. Itulah contoh dari tanda koma. Selain itu, tanda koma juga digunakan sebelum kata tetapi pada kalimat. Nah, contohnya di atas, Itik merasa sedih. Di situ diletakkan tanda koma, tetapi hanya dia. Jadi sebelum kata tetapi itu kita harus memberikan tanda koma. Di sini ada beberapa soal dari ibu. Nanti kalau ada yang bisa menjawab, silakan bagi ke depan, tulis jadikan ya. Soal yang pertamanya itu, perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Nomor 1, ibu memberi susu, sayur, dan buah dari pagi. Ada yang bisa memberikan tanda koma di semua bintang itu? Ya. Tadi nomor 1 itu, ibu memberi. Nah, coba perhatikan kalimat yang di atas. Di mana
memberikan tanda koma di sini ya. Ibu membeli susu, koma, sayur, koma, dan uang tadi pagi. Inilah kalimat yang sudah kita perbaiki dengan menggunakan tanda koma. Soal nomor 2 di situ ada Aldi sudah sangat mengantuk, tetapi dia terus bermain. Ada yang bisa nomor 2? Kata yang sudah diisi oleh sekalian. Disebut Ali sudah sangat mengantuk, tetapi dia terus bermain. Di sini pada mengisi memberikan tanda koma sebelum kata tetapi. Soal nomor 3 di situ ada nama memelihara kucing, burung dan kelinci. Ada yang bisa? Ya. Yang sudah diperbaiki sih kita ya. Paman memelihara kucing, koma, burung, koma, dan kelinci. Oke, soal yang terakhir di situ ada Vina ingin membeli jajan tetapi dia lupa membawa uang. Ada yang bisa? Kalimat dalam menggunakan tanda koma. Ada tadi beberapa teman-teman yang sudah melakukan di depan dan mereka sudah paham. Semoga yang lain juga sudah bisa mengerti. Nah, selanjutnya kita masuk pada kegiatan berdiskusi. Nah, di sini nanti ibu akan membentuk kelompok anak ibu sebanyak 2 orang satu kelompok ya. Jadi yang perlu anak ibu nanti di situ ada 3 soal. Jadi sebentar dikerjakan, ibu akan kasih waktu selama 15 menit. Setelah kegiatan diskusi yang sudah anak ibu kerjakan dan ibu lihat anak ibu sudah bisa mengerjakan tugas secara berkelompok. Nah, sebelum kita lanjutkan, sekarang ibu akan kasih kesempatan kepada anak ibu. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada? Tidak ya? Berarti anak-anak ibu sudah bisa memahami materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu kita sudah belajar tentang cerita Pak Bubble. Yang kedua kita sudah belajar apa? Menggunakan tanda koma pada kalimat. Yang ketiga kita sudah belajar menggunakan kosakata baru. Nah, selanjutnya yang menjadi pertemuan kita selanjutnya kita masuk pada batu tentang bicara